Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang solih-solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang Quran surat An-Nas. Tapi sebelum belajar, guru pastikan anak-anak semuanya sudah melihat video sebelumnya ya. Dalam video sebelumnya, ada cara-cara membaca Quran surat An-Nas dengan baik dan benar. Anak-anak semua bisa menirukan bacaan Quran surat An-Nas tersebut untuk belajar ya. Sebelum kita masuk dalam materi, kita mulai dengan tepuk-tepuk tangan Islami dulu ya anak-anak. Nanti Bu Guru contohkan, kalian menirukan. Siap ya? Tepuk An-Nas, nama surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu tadi adalah tepuk An-Nas. Apakah anak-anak semua sudah bisa? Kalau belum bisa, nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan tentang Quran surat An-Nas. Quran surat An-Nas ini adalah surat ke-114 dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu kan ada 114 surat. Nah, Quran surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir. Quran surat An-Nas terdiri dari 6 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, jadi surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah. Jadi anak-anak, Al-Quran itu diturunkan di 2 tempat. Yang pertama adalah di Mekah yang disebut dengan golongan surat Makkiyah, dan yang kedua adalah di Madinah. Kalau di Madinah itu termasuk golongan surat Madaniyah. Quran surat An-Nas ini juga merupakan salah satu dari 2 surat Al-Mu'awwidzatain. Apa itu Al-Mu'awwidzatain? Yaitu surat-surat yang mengandung perlindungan. Surat yang mengandung perlindungan atau surat Al-Mu'awwidzatain itu ada 2. Yang pertama Quran surat Al-Falaq dan yang kedua Quran surat An-Nas. Jadi anak-anak, ketika kalian nanti ingin meminta atau memohon perlindungan dari Allah, kalian dapat membaca salah satu dari surat tersebut. Nah, seperti pernah Rasulullah mencontohkan, Rasulullah itu dulu pernah sakit, kemudian memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca surat Al-Mu'awwidzatain. Lalu, apakah Quran surat Al-Falaq dan An-Nas ini hanya dibaca ketika memohon perlindungan saat sakit saja? Jawabannya adalah tidak. Jadi, surat Al-Mu'awwidzatain ini dapat kalian baca ketika kalian ingin memohon perlindungan dari Allah dari apapun, baik itu dari kejahatan manusia maupun dari kejahatan jin dan setan. Selanjutnya anak-anak, guru akan menjelaskan tentang pesan yang terkandung dalam Quran surat An-Nas. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan, baik itu kejahatan yang ada di dalam jiwa manusia maupun kejahatan dari manusia yang lainnya dan juga kejahatan dari jin dan setan. Anak-anakku, tahukah kalian kenapa kita harus memohon perlindungan kepada Allah? Yaitu karena
Allah merupakan raja dari manusia, juga merupakan sesembahan manusia. Karena itu, kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita ini dilarang untuk memohon pertolongan kepada selain Allah. Kenapa? Karena akan mengantarkan kita pada perbuatan syirik. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah. Contoh perbuatan syirik yaitu misalnya menyembah pohon-pohon besar, kemudian meminta pertolongan kepada dukun, atau bisa juga bersekutu dengan setan atau jin. Itu merupakan beberapa contoh dari perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini akan menjadikan kita seorang yang musyrik dan mendapatkan dosa yang sangat besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu anak-anak, janganlah kita sekali-kali melakukan perbuatan syirik. Apabila kita ingin memohon pertolongan atau perlindungan, kita datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kerjakan soal yang ada di video ini ya. Kerjakan jawabannya saja, soalnya tidak perlu ditulis. Nah, setelah itu kalian foto tugasnya lalu dikirim melalui Google Formulir yang sudah di-share di grup kelas. Apakah sudah cukup paham anak-anak? Jika nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan kepada Bu Guru melalui WA. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa anak-anak di rumah belajar yang semangat dan juga jangan lupa beribadah.